Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang Dia memberikan bimbingannya kepada kita. Dia memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita berada di atas kebenaran ini, berada di atas petunjuknya. Dan kalau bukan karena petunjuk Allah, nggak mungkin saya berada di tempat ini, dan tidak mungkin antum semua duduk di masjid ini. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, kita bisa duduk sabar dengerin ustadznya ngomong, padahal udah ngantuk. Masya Allah, saya lihat sebagian tadi udah cari makan gitu kan. Ini mah siap-siap mah ngantuk, kalau lapar nggak bisa tidur kan, tapi kalau kenyang bisa tidur insya Allah. Alhamdulillah kita bisa sampai ke tempat ini. Itu murni karena karunia Allah kepada kita. Maka kita harus yakin bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, nanti malam, besok, dan sampai kita mati, itu karena anugerah ilahi kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu, semoga salammu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dialah yang diberi wewenang oleh Allah untuk menyampaikan agamanya, dan kita sebagai umatnya harus percaya tuh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Informasi apa aja kita harus percaya. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, kalau enggak ya silahkan. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya harus taat, nurut, patuh. Dan semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri Nabi kita Muhammad, yang terutama adalah Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, Juwairiyah, Zainab, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Kemudian siapa lagi istri Nabi? Siapa? Maimunah. Anak kasih hadiah antum, insyaallah. Fadhal. Nah, siapa lagi? Angkat Maria, nggak masuk istri Maria itu. Nah, Sofia. Siapa yang ngomong Sofia? Kasih hadiah tuh. Kasih baju nggak apa-apa tuh. Nah, ini belum nikah nih, pas deh. Nah, siapa lagi? Zainab binti Jahsh. Tadi udah Zainab kan? Sudah. Ada dua Zainab. Kasih lagi. Bismillah. Fadhal. Jangan dilemparin, nggak boleh dilemparin. Nah, istri-istri Nabi kita. Karena kita yakin istri Nabi kita di dunia bakal jadi istri beliau di akhirat nanti. Maka kita sayang sama mereka. Dan Allah mengatakan tentang istri Nabi, istri-istri Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda mereka, ibu bagi kita, bagi umat Islam nih. Maka semoga selalu bersambung buat mereka dan buat putra putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja putra Nabi kita? Angkat tangan. Naam. Ibrahim. Terus tunggu. Jadi batal mah hadiahnya udah mah. Naam. Ibrahim, Abdullah, disebutkan Al-Qasim. Begitu. Ada yang mau nambahin? Boleh, silahkan. Itu putri. Nah, kita bilang putra nih. Jadi kalau putrinya betul Fatimah, tapi nggak apa-apa lah, bapak kita kasih hadiah. Masya Allah. Jangan yang terlalu muda lah dikasih. Nah, Fatimah, terus
Ummu Kalthum, Ruqayyah sama Zainab ya. Dan juga semoga salawat dan salam terus bersambung untuk sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi kita yang mereka saling mengasihi, saling mencintai bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kajian kita tentang apa? Bagi aku. Bagiku apa bagi aku? Bagi aku. Hah? Bagi aku. Bagi aku musik itu halal. Tapi sebelumnya kajian itu diadakan pada tanggal berapa? 3 Sya'ban. Tertulis tanggal berapa? 3 Sya'ban 1435 Masya Allah. Hijriah, alhamdulillah. Tanggal Juninya tanggal berapa? Masya Allah tuh. Bagus nih orang-orang yang lupa. Kita kasih dia yang lupa nih. Nah, fadhal. Nggak apa-apa. Kalau udah lupa sama tanggal Masehi, mantap tuh. Iya, kita tanggal 23 Sya'ban, berarti berapa hari lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Paling enggak kita ngaji nih, tambah ilmu, tambah takwa. Masuk Ramadan mantap tuh kita. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Tapi kadang-kala sebagian manusia jadi setan. Siapa yang ikut kajian yang pertama? Nah, antum. Ustadz Ahmad Zainuddin menyebutkan 3 pengantar. Antum bisa sebutkan? Kita harus yakin kalau kita hamba Allah. 1, 2. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, bakal diganti dengan lebih baik. Begitu jamaah? Hah? Anda mau tanya sama panitia mah? Hah? Betul, itu pengantar kedua. Sahih. Nah, yang ketiga. Kayaknya bajunya dipotong. Nah, fadhal Habib. Nah, silahkan. Nah, barakallahu fiik. Yang ketiga. Mana nih? Oh, pada nggak hadir semua waktu Ustaz Ahmad mungkin. Ana kayaknya izin minum dulu, Ustaz. Boleh kan? Saya juga Ustaz. Yang ketiga apa jemaah? Anda udah dengerin? Kalau nggak salah yang ketiga itu semua hukum Allah pasti ada hikmahnya. Iya, semua peraturan yang dibuat oleh Allah SWT pasti ada hikmahnya. Sebelum kita masuk nih, Anda mau ingatkan sama yang pertama yang disampaikan Ustaz Ahmad tuh, bahwasanya kita semua hamba, semuanya, nggak ada yang bukan. Bahkan Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling mulia gimana? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, engkau adalah penciptaku, pemilik diriku, wa ana abduk, selesai itu, dan aku hambamu. Ketika ada hubungan itu, seorang hamba meyakini iya aku hamba, aku bukan siapa-siapa. Kemudian di doa pelipur lara, siapa yang ingat doa pelipur lara? Jangan antum lagi lah, yang lain. Antum udah dapat banyak malah. Nah, doa pelipur lara, silahkan yang paling akhir. Allahumma anta rabbi wa ana abduk, ibnu abdika, ibnu amatik. Gitu. Anak kok jadi lupa juga? Nggak apa-apa lah, kasih hadiah antum. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, dan aku ini adalah hambamu, Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduk. Adapun doa
pelipur lara Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, bapakku hambamu, bapakku jenderal bintang 4 pun itu hambamu, ibundaku juga hambamu ya Allah. Berarti keturunanku ini sampai ke paling atas keturunan hamba ya Allah, aku hambamu. Maka tolong tuh yang mungkin udah berpangkat lupa kalau dia hamba, tetap jadi benar-benar asli kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau mengkaji sekarang bagaimana peraturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih kalau kita kerja paling enak tuh, saya contohkan sama polisi, sama tentara tuh, dipanggil sama atasannya, Joko, apa kata dia? Siap dan siap dia. Mau disuruh apa? Kau berdiri di sana ya. Dan ini berdirinya sunnah apa wajib? Dan bisa digampar tuh sama atasannya tuh. Kamu nih ngaji tanya sunnah sama wajib, udah perintah langsung amalkan. Begitu aturannya. Maka orang yang beriman sifat mereka waqalu sami'na wa ata'na, selesai itu. Orang-orang beriman sami'na, ya udah ana dengar, ana taatin. Tapi kalau nggak bisa, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunanmu ya Allah, ana hambamu yang penuh kelemahan, mungkin nggak sempurna dalam pengamalan agama kita. Sebenarnya tadi ana sudah kasih pertanyaan sama mereka supaya tanya sama ana, ternyata nggak tanya. Ana suruh ceramah sama antum ini sekarang, jadi nggak boleh tanya antum sama ana sekarang. boleh nanti antum tanya sama ana. Bicara masalah musik nih, apa tidak termasuk berlebih-lebihan orang yang mengharamkan musik? Kok bisa sesuatu yang nyaman, yang menghantarkan tidur kita, membuat hati ini menjadi menghayal tuh, kok bisa haram Ustaz? Kita aja dengar suara-suara burung itu halal gitu, suara-suara yang indah. Kok ada orang yang ngomong musik itu haram? Dari mana Ustaz? Kemudian apa masalah ini bukan masalah khilafiyah Ustaz? Kalau memang ada ulama yang mengatakan haram, mungkin ada yang mengatakan halal juga. Sebelum jawab ini, saya akan menceritakan kejadian berapa tahun yang lalu, 1315 Hijriah, 20 tahun yang lalu. Ana belajar di sebuah pesantren. Pesantren itu namanya, nggak apa-apa ana sebutin nama pesantrennya, nanti diedit aja kalau memang nggak boleh ya. Pesantrennya pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah di kota Bondowoso, jauh di ujung timur sana. Sebuah pesantren modern, belum kenal sunnah pesantren itu, tapi guru-gurunya top, hebat-hebat. 5 tahun anak sekolah di pesantren, kita dididik untuk mencintai musik, dididik untuk mencintai musik. Bahkan kita tiap pekan ada acara marawish ya, sambil joget-joget kita diajari main trompet, main macem-macem, karena ketika itu buat kita musik itu halal. Bahkan kiai kita di pondok itu jangan ditanya, kelasnya kelas nasional tuh, hebat. Bahkan nama beliau harum tertulis di buku-buku sejarah. Dan di pesantren kita punya klub drum band paling terkenal, bahkan pernah main di istana klub itu. Kita nggak pernah tahu buat kita musikal. Pas 5 tahun di pesantren terjadi keributan. Keributan itu terjadi, ada ustadz-ustadz yang ngomong musik haram. Akhirnya terjadi dialog antara dua pesantren, pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso dan pesantren Al-Irsyad Al-Islami Tengaran Salatiga. Dialog terjadi antara dua pesantren. Yang Bondowoso benar-benar Masya Allah, mereka itu kalau musik bukan cuma diajarkan, dicintai.
Kita mencintai musik itu. Ketika itu yang namanya main trompet, main apa, anak-anak itu pada pinter-pinter semua. Terjadi dialog itu seru. Kita kan masih santri ya, kita nonton tuh dari jendela di sebuah perpustakaan, semua kitabnya pada gede-gede semua yang dibawa. Masya Allah, mana nih yang menang gitu kan. Pas sholat isya, imamnya itu baca surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu melampaui, melangkahin Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibaca. Anak ingat sampai sekarang. Oh, ini mungkin masalah itu, perdebatan yang tidak ketemu ujungnya. Apa Ustaz? Ini menarik Ustaz. Jadi antara pembicaraan antar dalil berarti Ustaz ya. Nah, Antara halal dan haram, satu sama lain itu membawakan dalil dan hujah-hujahnya menurut mereka. Terus apakah ini masalah khilafiyah yang akhirnya kita sebagai orang awam bisa memilih ini kan sama-sama dalil. Apakah ini masalah fikih saja? Apakah ini mutlak ini harus mengikuti yang A atau yang B? gimana jamaah? Iya, kita jawab kan? Iya. Siap. Ana ceritanya belum selesai Mas Fatimah. Oke, jawabannya ada di cerita ini. Selesai mereka debat, ternyata di pesantren kita itu ada beberapa teman dari Al-Irsyad sana yang pindah. Yang dia kenceng. Kita punya guru-guru yang mengabdi dari Al-Irsyad itu, pesantren kita, benar-benar mereka memusuhin namanya musik gitu. Maka terjadi ada bentrok di dalam pesantren itu sendiri antara kubu yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Ana ditanya, ketika itu ana ingat ana sebagai ya ketua OSIS-nya lah di pesantren. Kita tiap sore di pesantren itu tiap sore mesti nyetel musik. Tapi sama gurunya nggak boleh ada syairnya. Jadi instrumen ya. Instrumen aja disetel. Kita main bola, olahraga apa itu disetel. Suatu saat ketika ana nyetel datang teman dari pesantren sana. Beliau ngomong, "Fik, menurut ente musik itu apa hukumnya?" Ana ngomong, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan haram dan satu menyatakan halal. Dan ana milih yang halal. Kita namanya anak-anak waktu itu. Kita yang penting, oh ini kan berarti khilaf boleh lah. Orang semua punya kitabnya gede-gede gitu kan. Sama tuh kitabnya. Berarti boleh. Ana katakan sama dia. Ana nggak ngerti masalah hukum. Pada waktu itu. Bahkan kita sudah mendarah daging. Walaupun kita nggak jadi musisi ya. Belum kita waktu itu. Karena kita mau jadi ustadz. Cuma ustadz yang suka musik. Dididik seperti itu. Sudah berlalu kejadian itu. Tetap. Namun seorang muslim kan dituntut untuk belajar, untuk mengkaji apa benar seremeh itu kita boleh memilih. Setiap ada perselisihan kita boleh memilih. Ada khilaf nih di antara para ulama, ente milih yang mana? Ya ana milih yang enak lah. Apa boleh seperti itu? Atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati? Ternyata tidak semua khilaf. Laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun fihi hadzun minan nawar. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Itulah yang kemudian ana mengkajinya. Ana belajar. Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab. Ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Imam yang 4. Kita bicara imam yang 4. Siapa yang bisa menyebutkan imam yang 4 bersama tanggal matinya? Nah, masa nggak ada mah? Oh, ada tuh di sebelah sono. Fadhal. Imam yang pertama Abu Hanifah 150 Hijriah, alhamdulillah. Yang kedua Imam Malik bin Anas 179, betul. Anak-anak koreksi betul nggak? Anak lihat di sini.
Nah, fadhal. Nah, 204 Hijriah. Imam Ahmad 241 Hijriah. Masya Allah. Kasih Double, dua Ustaz, ya, hadiah, double, ya. double hadiah menerima. Masya Allah. Satunya buku lah, kasih buku nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Naam, itu imam yang 4. Dari mulai Abu Hanifah 150, pada 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, Imam Abu Hanifah. Meninggal 150. Pas meninggalnya Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Maka dikatakan matal imam wa wulidal imam. Meninggal seorang imam dan dilahirkan kembali seorang imam. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Malik 179. Kemudian Imam Syafi'i 204 dan Imam Ahmad 241. Subhanallah. Itu imam yang 4 berpendapat haram. Saya ngomong mau milih madhab yang mana anak ini? Kalau 4-nya haram, ada madhab lain kata dia. Madhab Zahiri itu ngomong halal. Ibnu Hazm Ustaz. Ibnu Hazm nih. Ibnu Hazm ini menyatakan halal. Coba kita lihat kapan Ibnu Hazm lahir dan kapan imam yang terakhir meninggal. Siapa yang tahu Ibnu Hazm itu lahir kapan? Ada yang tahu? Ana harus nyontek juga jemaah. Ibnu Hazm ini beliau dilahirkan tahun 384 Hijriah. Imam yang terakhir meninggal kapan? 241. Jadi 143 tahun ya. Betul. 143 tahun kemudian lahir Ibnu Hazm. Dia meninggal tahun 456. Jadi perbandingan meninggalnya dengan meninggalnya Imam Ahmad 200 tahun kira-kira. Ibnu Hazm ini berpendapat bahwasanya musik itu halal. Ana ngomong kira-kira bisa diterima enggak ya? Kalau ana mau ikut hawa nafsu ana waktu itu, ana akan ikut Ibnu Hazm. Tapi setelah dipikir-pikir, masa imam yang 4 nih salah? Kemudian satu imam nih benar, pendapat dia itu ternyata mendhaifkan semua hadis. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla, Ibnu Hazm yang menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang musik. Kemudian dia mengatakan, kata dia, tunggu nih, mana perkataan Ibnu Hazm? Kullu ma ruwiya fiha batilun maudhu. Semua hadis yang diriwayatkan tentang musik ini adalah batil, nggak benar dan palsu. Kok bisa? Masa imam yang 4 nerima hadis palsu sama hadis batil? Ana jadi bingung, kayaknya enggak. Maka kita lihat nih bagaimana pendapat ulama tentang hadis-hadis yang katanya Ibnu Hazm semuanya batil dan palsu. Ternyata Ibnu Hazm ini seorang alim ulama yang besar, yang senior, tapi dia bukan ahli hadis. Sosok ahli hadis yang lebih dari beliau Imam Bukhari umpamanya. Imam Bukhari mensahihkan hadisnya. Ibnu Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, mensahihkan hadisnya. Maka ana ngomong sepertinya harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah benar yang katanya Ibnu Hazm itu semua hadis tentang musik itu batil dan palsu? Kalaupun ada yang sahih, ya nggak sorry gitu kan, nggak ada penyebutan musik itu nggak ada. Maka di sini kita tidak akan merendahkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah sosok ulama senior, dan ketika kita mengkoreksi pendapat Ibnu Hazm, kita tidak mengkoreksi pendapat itu dengan pendapat kita. Siapa ente gitu loh, baru jadi ustadz udah berani jelek-jelekan Ibnu Hazm. Lah, ma'adzallah kita menjelek-jelekan Ibnu Hazm. Kita berbicara tentang agama nih. Kita membandingkan antara pendapat yang mengatakan halal dan haram, bukan masalah makruh ini. Antara satu di ujung neraka, yang satu juga di ujung neraka. Yang mengatakan haram berarti dia, ya sudah,
Yang melakukannya bisa masuk neraka. Yang mengatakan halal, kalau ternyata dia menghalalkan yang haram, maka dia juga berbahaya urusannya ketika menghalalkan yang haram. Ibnu Hazm adalah ulama senior, beliau memiliki buku-buku yang banyak sekali, tapi tetap buat ana Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih agung buat ana. Kita ini orang awam mau ikut siapa? Orang awam kan biasanya taklid kan ya, ikut-ikutan. Kita mau Ustaz, ana ini nggak tahu dalil Ustaz. Cobalah anak kepingin tahu siapa sih yang berpendapat ini. Imam Syafi'i, alhamdulillah udah anak ikut Imam Syafi'i, nggak apa-apa, karena kita mungkin nggak bisa untuk mengkaji dalil, tapi dilihat antara imam-imam itu mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih berilmu dalam permasalahan yang sedang diperdebatkan itu. Nah, jangan dulu semua ulama setelah Ibnu Hazm taklid Ibnu Hazm, semua ulama mutaakhirin yang ada sekarang dari ulama-ulama Azhar ya, mereka itu hanya menyambung perkataannya Ibnu Hazm, menguatkan perkataannya Ibnu Hazm, karena imam sampai disebutkan imam yang menghalalkan musik itu Ibnu Hazm. Jadi semuanya itu jadi akarnya Ibnu Hazm, nggak ada Yusuf Qaradawi gimana? Yusuf Qaradawi juga. Iya, umpamanya Syekh Yusuf Qaradawi, Abu Zahra, ulama Mesir, kemudian Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir, yang di buku-buku mereka menyebutkan bahwasanya musik itu halal selama tidak membuat orang itu lalai gitu ya. Itu halal. Siapa imam mereka? Ibnu Hazm. Jadi pokoknya ini di Ibnu Hazm. Kalau kita bisa mengkaji pendapatnya Ibnu Hazm, selesai semuanya. Karena ada di pokoknya ini. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm itu? Dia mengatakan itu tadi. Semua Syekh Albani mengatakan hadis dhaif, kalau semuanya dhaif, kalau banyak itu bisa jadi hasan. Hadisnya banyak sekali, nggak ada tuh, batil. Maka kita lihat bagaimana ya pendapat-pendapat ulama hadis tentang hadis-hadis musik itu. Gitu kiranya. Nah. Tadi Ustaz mengatakan dan Ustaz belum menyebutkan hadis-hadis yang sahih yang mungkin bisa Ustaz utarakan, dan mungkin siapa saja yang hadis-hadis yang sahih tadi yang mensahihkannya, mungkin juga ulama-ulama sekarang ataupun yang terdahulu. Nah, ya kalau bicara hadisnya sudah disampaikan Ustaz Ahmad Zainuddin waktu itu. La ya'tiyanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan datang suatu masa yang orang-orang itu menghalalkan zina. Na'udzubillah, nih penghalalan zina sekarang kita lihat tampak sekali. Dan antum bisa bayangkan, WTS sudah habis dari bumi Indonesia. WTS sudah nggak ada lagi. Yang ada apa? Wanita Harapan. Hah? Wanita Harapan tuh. Ana sampai bingung itu. Ketika seorang mengatakan, ente kerjanya apa? Ana Wanita Harapan. Keren banget kerjaannya mas. Siapa yang nggak mau jadi harapan? Penghalalan itu mulai. Orang ketika tahu WTS, wanita tunasusila, mau nggak mau dia suatu saat akan bertobat, karena dia tahu ana nih tunasusila nih, yang ana lakukan nih haram. Tapi dibikin tuh supaya nggak jadi haram. Ente itu PSK. Apa? Pekerja seksual komersil. Antum nggak hafal? Masya Allah. Nggak apa-apa. Iya, itu yang terjadi. Nggak ada tuh sekarang yang namanya pelacur. Yang ada PSK, Wanita Harapan. Ini salah satu bentuk ya menghalalkan akhirnya. Orang yang awalnya dia mau tobat, nggak mau tobat. Kenapa? Orang saya ini menghibur Ustaz. Saya ini menyenangkan kaum lelaki Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin sudah ditutup tuh doli ya. Kita alhamdulillah bersyukur sama Allah Jalla Jalaluh. Semoga semua tempat-tempat kemaksiatan ditutup. Yastahilluna al-hirra wal harir. Mereka menghalalkan harir, sutra. Kemudian wal khamra, minuman. Bagaimana? Saya ingin katakan bahwa saya menghalalkannya ini bukan mereka yakin itu haram, bukan. Mereka menghalalkannya itu karena ada syubhat. Orang yang menghalalkan musik, kita tidak mengatakan dia kafir, tidak.
Karena dia menghalalkannya menurut dia. Ini hadisnya masih lemah. Kan segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalilnya. Ketika dalilnya lemah, ana rasa ana nggak mau ikut gitu kan. Apakah benar seperti itu? Ini hadis mengatakan mereka akan menghalalkan zina, sutra bagi kaum lelaki. Kemudian yang ketiga, khamr. Khamr itu sudah nggak disebut minuman keras sekarang. Di Arab itu disebut namanya al-masyrubat ar-ruhaniyah, minuman rohani kata dia. Itu orang kalau minum, ente minum apa ini? Minuman rohani, biar ente tenang gitu kan. Orang kan, oh coba gitu kan, na'udzubillah, na'udzubillah. Itu orang menghalalkan itu. Dan yang keempat, wal ma'azifa. Ma'azif itu jam'u mi'zaf. Jamak dari mi'zaf. Mi'zaf itu artinya alat musik. Subhanallah. Dan ini salah satu jawami'ul kalim yang diberi Rasul SAW. Beliau mengucapkan kata-kata yang ringkas tapi maknanya luas sekali. Beliau tidak mengatakan yang haram itu gendang, yang haram itu tombur, yang haram itu piano, enggak, ma'azif. Karena memang banyak alat-alat musik yang tidak ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi selanjutnya, Ustaz, hadisnya ini katanya Ibnu Hazm dhaif, sama palsu. Enggak palsu kalau hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan hadisnya muallaq. Muallaq itu yang tidak disebut perawinya. Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya, tapi dia tidak menyebutkannya secara musnad. Sanadnya lengkap, enggak. Ada yang terputus. Oke, Imam Bukhari menyebutkan itu dengan sighatul jazm. Yang pasti dia meriwayatkan hadis itu. Dan kemudian kalau dikatakan putus, oke, Imam Bukhari tidak menyambungnya. Tapi ulama hadis bukan hanya Imam Bukhari. Perawi-perawi hadis itu banyak sekali. Imam-imam itu. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, dia menyambungkan sampai dari 9 jalur. Hadis itu bersambung sampai Rasul SAW. Dan terbukti hadis ini diterima oleh ulama-ulama madhab yang 4. Dijadikan itu sebagai patokan kenapa mereka berpendapat musik itu haram. Siapa aja yang mensahihkan? Anda kepingin tahu? Kalau antum kepingin tahu nih, Anda sebutinnya. Yang pertama mensahihkan Imam Bukhari dengan dia menyebutkannya dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini ahli hadis yang mengarang kitab Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua Al-Ismaili, dia juga menyusun Mustadrak kalau nggak salah, yang bersambung, hadis-hadis yang bersambung kepada Rasul SAW. Kemudian Ibnu Salah Asy-Syafi'i yang madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar, penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Ibnu Taimiyah Al-Hambali dari madhab Hambali, beliau juga mensahihkan. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Hambali, kemudian Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnul Wazir As-San'ani, kemudian As-Sakhawi pengarang kitab dari hadis, kemudian Al-Amir As-San'ani. Itu ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis semuanya mensahihkan hadis tentang musik. Kok nggak diikutin mereka? Kok pada ikut Ibnu Hazm, ulama-ulama sekarang? Kalau kita disuruh milih, maka pilihlah yang ahli. Ibnu Hazm, beliau ahli dalam usul, dalam ilmu usulul fiqh, mereka memang ahli. Bahkan buku-bukunya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, Al-Muhalla, itu buku-buku tentang usul fiqh, tentang apa ya, pokok-pokok permasalahan fikih. Itu kitab Ibnu Hazm. Beliau mengarang banyak kitab, tapi beliau tidak lebih senior dari Imam Bukhari, tidak lebih senior dari Imam Ahmad, tidak lebih alim dari Al-Asqalani dalam masalah hadis. Antum kalau mau betulin motor antum, jangan berangkat ke tukang jam. Tukang jam, dia pintar Ustaz untuk reparasi. Betul, reparasi apa dulu? Kita tidak, betul dia alim, tapi di babnya, di keahliannya. Tapi kalau antum mau betulin motor, ya tanyalah paling enggak sama
tempat-tempat yang memang khusus. Buat ana nih yang ilmunya lemah, kalau ana disuruh mencari hadis ini dari awal sampai akhir, mungkin sampai tua ana nggak ketemu. Maka ana melihat itu ulama-ulama besar yang mensahihkan hadis ini. Apakah kita masih mau mengatakan enggak? Ana mau ikut pendapatnya Ibnu Hazm yang mengatakan semua hadis yang diriwayatkan dalam masalah musik itu dhaif atau palsu. Mungkin seperti itu. Enggak samalah orang yang ahli sama yang tidak ahli. Gimana Bang? Nah, hadis-hadisnya kayaknya antum nggak usah baca itu mah, susah nah jawabnya nanti mah. Nantilah kita mau dengar dari mereka. Tapi ana mau sebutkan hadis-hadis yang sahih itu mana aja Ustaz? Udah disebutkan oleh Ustaz Ahmad pada waktu itu. Dan kalau hanya ada satu hadis yang sahih, kita harus taat nggak? Harus taat nih. Hadisnya sahih. Ternyata hadisnya banyak sekali. Selain hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi, dan hadis itu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, sebagian orang Pobi, ya Albani yang nyebutin, anak nggak mau. Tenang nih, Albani itu dia gurunya Albani itu siapa? Sama tuh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia juga mengambil ilmunya Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Imam Bukhari, dan beliau tidak mensahihkan hadis itu dengan diri sendiri. Tidak, kita sudah sebutkan yang mensahihkan itu banyak ulama-ulama senior dalam ilmu hadis. Kalau ada ulama fikih mensahihkan hadis, kita tanya dulu, ente nggak ahli dalam ini, ente ulama fikih gitu kan. Kita tanya siapa ulama hadis yang mensahihkan fulan, kita lihat, kita cek kembali. Yang bisa mengecek silahkan dicek kembali, tapi jangan ikut-ikutan mengatakan nggak, ana mau ikut Ibnu Hazm karena buat ana itu lebih mendukung ya profesi ana. Boleh mah gitu kan. Ini hadisnya jelas-jelas tuh, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada dua suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Mizmarun 'inda ni'mah, suara seruling ketika dapat nikmat. Lagi senang-senang sama serulingnya. Warannatun 'inda musibah, dan merintih meratap ketika dapat musibah. Hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar di musnadnya dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas mengatakan innallaha harrama alayya, sesungguhnya Allah mengharamkan buat aku, au harrama, atau Allah mengharamkan khamar minuman keras, wal maisir, dan judi. Judi semua sepakat haram, semua sepakat haram. Dulu di masanya orde lama, orde baru ya, masanya Pak Harto, ada sebuah judi terselubung namanya SB Porkas, singkatan apa tuh Porkas? Oke lah, itulah itu. Orang-orang kan sampai Pak Haji, ana ingat waktu SD itu ngelihat ya orang pakai sarung, pakai kopiah, beli itu nomor nih itu kan, karena dia nggak tahu kalau itu ternyata judi, tapi karena terselubung orang mah nggak kebayang tuh judi. Kemudian wal kubah wa kullu muskin. Kubah ini adalah genderang, apa namanya? Ana nggak tahu nama-nama alat musik itu apa yang bundar-bundar itu. Rebana. Hah? Bukan rebana. Gendang ya? Gendang lah. Wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan itu haram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Kita lihat nih, hadis-hadis ini bukan dari satu sahabat, sehingga kalau dari satu sahabat kemungkinan masa yang lainnya nggak tahu. Ternyata hadis ini dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Amr bin As. Hadis itu dari banyak sahabat ujungnya. Sebagai pertanda di masa itu mereka berpendapat musik itu haram. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla harramal khamra wal maisra wal kubah wal ghubaira wa kullu muskirin haram. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minuman keras, maisir, dan kubah tadi.
Genderang itu wal ghubaira. Ghubaira ini minuman keras yang terbuat dari jagung. Dulu ada orang yang ngomong, apa sih hukumnya minum air? Halal minum air itu. Kemudian makan kurma apa hukumnya? Halal. Terus kalau kurma campur air disimpan, kok bisa jadi haram? Karena jadi homer dia. Air sama kurma disimpan di satu tempat, di apa istilahnya? Difermentasikan. Dia ngomong, kok ente bisa ngomong haram? Ini kan cuma air, cuma kurma. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan haram. Dalam hadis ini disebutkan, kubah, alat-alat itu ternyata haram. Biasanya nih, kalau kita lihat hadis-hadis ini nyampur antara minuman keras, judi, terus apa? Gendang. Kok dikumpulkan tuh? Biasanya memang berkumpul di dunia ini. Orang kalau main judi mesti ada musik tuh. Ada yang main judi diem-dieman, ada Ustaz kata dia, yang takut sama polisi tuh diem-dieman. Ya, tapi kalau tempat-tempat yang banyak itu dikumpulin tuh, bahkan dicampur sama perempuan-perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Dan masih banyak tuh yang lainnya hadis-hadis itu. Antum katanya mau tanya sama anak tadi. Afan yang mungkin. Hah? Jadi gini Ustaz. Nah, karena Rasulullah pada ketika hari raya itu membiarkan sahabat bermain gendang itu Ustaz, bermain daf ya. Jadi itu menjadikan alasan bagi orang-orang bahwa toh Rasulullah juga main musik. Pada saat itu kan belum ada gitar memang. Jadi pada saat itu memang Rasulullah bermain alat musik yang memang sesuai dengan zamannya begitu. Kalau sekarang ya sama saja. Bagaimana Ustaz? Tunggu, tadi ngomong nggak ada gitar pada masa itu. Siapa ngomong nggak ada gitar mah? Di masa itu juga ahli-ahli maksiat itu udah terkenal. Mereka punya gitar Arab yang perutnya gendut tuh. Iya, ada tuh model-model. Subhanallah, antum ini jangan berpandangan orang-orang dulu itu hiburannya masih kecil. Di masa Nabi Sulaiman, marmernya kayak air. Masya Allah. Marmer masa Nabi Sulaiman ini berapa ribu tahun yang lalu. Kemudian masa Fir'aun tuh punya penari-penari. Na'udzubillah. Nah, kita katakan tuh di masa itu sudah ada. Kalau dikatakan di masa Rasul kan adanya cuma rebana. Enggak. Ada macam-macam alat musik, ada seruling. Makanya disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya genderang itu ya. Apa namanya? Bukan genderang lah, yang besar itu. Model kalau rebana kan kecil ya. Seperti itu. Sebelum Anda bicara masalah itu, masalah Id, atau kita bicara masalah itlah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membiarkan seorang jariyah, dua orang anak kecil untuk bermain rebana. Boleh. Maka siapa yang mau main rebana ketika Id, ketika Idul Fitri, Idul Adha, atau dalam pernikahan boleh. Ustaz, katanya kata Ustaz Ahmad waktu itu cuma anak-anak kecil. Nah, ini masalah, ada khilaf di masalah ini. Jumhur ulama membolehkan. Jumhur ulama membolehkan selain anak kecil, karena di masa Rasul itu kejadian anak kecil yang mukul, tapi bukan hukum buat anak kecil. Bukan berarti kalau ada orang dewasa lebaran umpamanya laki boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh asal ketika lebaran. Nih lagi lebaran kumpul, main nih lebaran doang. Setelah lebaran simpen lagi. Pakai gitar boleh Ustaz? Gitar lagi antum mah. Nah, ya kan? Duf ini. Ya, khawatirnya ketika lebaran berarti selain duf boleh gitu. Enggak. Ya inilah Rasul SAW. Yang lainnya makanya kita perlu membaca sebentar lagi. Anda kepingin bacakan bagaimana pendapat ulama mazhab Syafi'i masalah gitar yang lainnya itu. Semua sepakat yang boleh itu duf. Disebutkan sama Nabi ad-duf, dan perempuan itu tadribud duf, memukul rebana. Bukan rebana yang ada kerenceng-kerencengnya itu, bukan, jadi rebana aja seperti itu. Jadi kalau mau bicara alat musik yang lain tidak. Kemudian yang ana ingin sampaikan, kita nih yang ngaji sunnah juga ketika lebaran sama dengan tidak lebaran. Yang disetel ngaji, kok ngaji yang disetel kan lebaran haram musik.
Oke, haram musik. Tapi lebaran ini ada penghususan. Ketika Abu Bakar marah dengan dua budak yang mukul itu, kata Rasul, da'huma, biarkan keduanya bermain. Liya'laman nas anna fi dinina fushah. Supaya orang-orang tahu tuh agama kita juga ada hiburannya. Ada juga, tapi nih waktu-waktu khusus. Mungkin ada sebagian ustadz yang nggak setuju. Tapi nggak apa-apa lah, ana menyampaikan pendapat ulama nih. Itu lebaran pas umpanya pernikahan boleh nggak pakai duf? Pernikahan yang disetel ngaji. Ini lagi ada pengajian nih, bukan pernikahan nih. Pernikahan ngaji yang disetel. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengantarkan, kita kembali lagi, ini khusus. Kenapa khusus? Karena memang ada penghususan. Nabi bersabda bahwasanya itu haram. Semua alat musik ma'azif, berarti masuk di dalamnya duf juga termasuk alat musik, itu termasuk haram dalam lafaz itu. Namun ada penghususkan di waktu-waktu tertentu. Pernikahan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi mau berangkat ke tempatnya pengantin nih, lagi mau mengantarkan seorang pengantin ke tempatnya orang Ansor, Nabi ngomong sama Aisyah. Apa yang Nabi ajak? Nabi ngajarin Aisyah sebuah syair-syair untuk dinyanyikan. Apa? Ini nih hadisnya. Rasulullah, ya Aisyah, innal ansar unasun fihim ghazal. Oh Aisyah tuh orang-orang Ansor tuh orang-orang yang suka dengan hiburan, yang suka dengan ya sesuatu yang menyenangkan mereka lah. Fama qulti, kau mau ngomong apa nanti di sana gitu loh. Subhana man sabbah ar-ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Naam. Ditanya, kau nanti mau ngomong apa? Qalat da'una bil barakah. Ya udah, kita akan mendoakan supaya dapat berkah. Qala afala qultum. Nabi ngajarin Aisyah, apa kau nggak ngomong sama mereka tuh? Mengucapkan syair-syair kepada mereka. Apa syair yang diajarkan oleh Nabi? Atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula adh-dhahabul ahmar ma hullat bawadikum walaula al-habbatus samra lam tasmun adharakum. Itu Nabi ngajarin sama Aisyah ketika pernikahan. Jadi nikah jangan nyetel, ngaji murattal. Kita ini mau lurus, tapi lurus yang benar. Ada fusha, agama kita ini ada yang boleh. Semua yang enak-enak diharamkan. Gitu kan? Betul. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang itu mesti disukain. Bapak ngomong sama anaknya, nak, jangan naik-naik. Lihat bapaknya nggak ada. Cobalah antum di rumah, istrinya nggak perlu dengar lah, Jadi antum taruh di lemari itu surat cinta lah, tulis aku mencintaimu, kunci, ngomong sama istrinya, dek jangan dibuka tuh lemari, insya Allah kita pergi, dia kepingin tahu tuh ini kenapa, nggak boleh, kepingin dia mau, itu semua yang dilarang. Allah sudah kasih di diri kita memang kecintaan. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Sudah dicintakan hubus syahwat itu, dan musik ini termasuk syahwat. Orang itu senang condong kepada musik, tapi kok diharamkan. Itulah ujian dalam kehidupan ini. Tapi kalau untuk lebaran, untuk hari raya khususon, itu khusus pada waktu itu boleh. Mana dalilnya? Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang dalil-dalil yang menghalalkan hal itu. Nah, itu. Baik. Ana boleh bacain ini apa? Fadhal. Tadi Ustaz mengatakan akan mengisahkan tentang Imam Syafi'i, di mana Indonesia ini mazhabnya kebanyakan Imam Syafi'i, Ustaz. Bagaimana hukum menurut Imam Syafi'i, Ustaz? Nah, kita ini Indonesia ada istilah Indonesia bergoyang. Ya. Iya. Kok bisa gitu kan? Ini madhabnya Syafi'i, itu Imam Syafi'i ngatakan nggak boleh bergoyang tuh. Tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu
Anak ke sebuah pesantren milik seorang kiai dari Nahdlatul Ulama. Masya Allah, pesantrennya besar sekali. Ketika itu anak mau berjumpa dengan seorang kiai, karena masih belum datang anak ngaji, banyak yang hadir. Banyak yang hadir waktu itu, maka anak, dengerinlah. Ternyata yang dibahas, anak lupa bukunya apa. Bukunya tipis kecil. Dibicarakan di sana masalah wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Anak ngomong, lu keren banget nih. Baru denger anak. Setelah anak lihat di buku-buku Syafi'i, ternyata mereka sepakat bahwasanya alat-alat musik itu dihancur. Maka anak mau bacakan nih sama antum semua nih. Kalau Maliki ya, dalam madhab Maliki, kemudian madhab Hanabilah, Syafi'i termasuk, dia mengatakan qalu di dalam kitab Al-Madhahib, Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah, fikih dengan 4 madhab itu, in saraqa alatit tarb fala qat'a alaih. Kalau ada yang mencuri alat musik, maka nggak dipotong tangannya. Alat musiknya 100 juta harganya, nggak dipotong tangannya yang mencuri. Wala gharamah, dan nggak harus dia menggantinya kalau rusak. Kemana? Sawa'an kanat milkan li muslim aw li ghairi muslim. Itu milik seorang muslim atau milik selain muslim. Li'annaha, kenapa? Li'annaha ghairu mutamawwalah, karena itu nggak ada harganya. Yang mencuri dipotong kalau mencuri yang ada harganya. Dia sebutkan karena nggak ada harganya. Wa manhiyun an hiyazazliha wastimal, dan dilarang memilikinya dan menggunakannya. Ini Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian kalau Hanafi di mana? Qalu inna alatit tarab la yudman qimataha in kanat tusta'mal lillahi. Alat-alat musik itu tidak wajib kita menggantinya kalau memang kita rusak apabila dia digunakan untuk main bermusik. Umpamanya piano, nyuri piano jatuh pecah, ketangkep nih, harus ganti nggak dia? La yadman, dia nggak harus mengganti. Ini dalam mazhab Hanafi, apabila dia memang digunakan untuk main musik. Amma idza kanat hadhil alat wal ma'azib la tusta'mal fil lahu fa innahu yadman qimata. Kalau alat itu tidak digunakan untuk bermain musik ya. Ada alat-alat mau seruling nggak dipakai buat bermain musik, tapi dipakai untuk mukul. Iya, umpamanya dia nggak pakai, dia udah tobat, ditaruh tuh, dia gunakan untuk memukul anaknya dan bisa digunakan untuk memukul. Ketika dirusak wajib ganti, karena ketika itu dia ada harganya sebagai alat pemukul, bukan sebagai seruling, bukan sebagai seruling. Maka anda mau bacakan lagi nih supaya antum yakin nih. Al-Imam Syafi'i, antum yang sabar sedikitnya nggak apa-apa kan? Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um jilid 4 halaman 225, apa katanya dia? Walau kasaralahu tumburan, andai kata dia itu memecahkan tumbur. Tumbur ini sebagian sekarang diartikan, tumbur disebutkan oleh para ulama, tumbur itu seperti gitar, model yang seperti gitar. Kalau dia memecahkan tumbur itu, au mizmaron, atau memecahkan seruling, au kabaron. Kabaron ini semacam alat musik lah, anda nggak tahu apa artinya, pokoknya alat musik semua ini. Fa in kana fi hadha syai'un yasluhu li ghairil malahi fa alaihi ma naqasal kasr. Kalau ternyata alat-alat ini masih bisa dipakai untuk selain musik, maka dia harus menggantinya yang dia terusak gara-gara dihancurin. Umpamanya tadi sebagai seruling bisa buat mukul gitu kan, karena patah nggak bisa buat mukul, maka dia mengganti tuh, bukan mengganti harga alat musiknya, bukan, mengganti tongkat yang seharusnya bisa untuk mukul nggak bisa. Jadi sebagai tongkat dia mengganti. Tongkat ini harganya berapa? Oh, tongkat itu harganya mamanya 10.000. Ya udah ente ganti 10.000. Bukan walaupun itu alat harganya 100.000 mamanya. Alat musik itu. Wa in lam yakun yasruhu illa lil malahi fala syai' alaih. Kalau alat-alat itu ternyata tidak bisa digunakan kecuali untuk main musik, enggak wajib dia mengganti, enggak ada mengganti. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dan alhamdulillah kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, tinggal dilihat tuh. Kemudian di dalam kitab Al-Um juga jilid 6 halaman 159, fa in saraqa khamran
au khinziran lam yuqta. Andai kata ada yang mencuri minuman keras atau mencuri khinzir, mencuri babi, maka nggak dipotong tuh tangannya. Kenapa? Li'anna hadza haramus tsaman, karena ini haram. Dia itu harganya haram. Kalau dijual pun harganya haram. Wala yuqta fi tsamani tumbur walal mizmar, dan juga tidak dipotong karena mencuri tumbur semacam gitar atau mencuri seruling. Itu juga nggak dipotong. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat perkataan Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, Mukhtasar Muzani, dia mengatakan, wa idza kusira lahum salib min dhahab. Andai kata dia menghancurkan salib yang terbuat dari emas, lam yakun fihi ghurmun, maka dia nggak wajib untuk nggak didenda, karena dia menghancurkan salib dari emas nih, karena salib. Wa in kana min udin wa kana idza furriqa salah li ghairi salib, kalau ternyata itu dari kayu, salibnya terbuat dari kayu, dan dia itu kalau dipisahkan bisa dibikin sesuatu yang bermanfaat, ada hal-hal yang multifungsi ya, tidak jadi salib. Fama naqasal kasru al-ud, fama naqasal kasrul udah, maka dia wajib mengganti kayu itu ketika dirusak, kan akhirnya rusak, harganya berkurang, bukan harga salibnya, bukan, harga kayunya. Seperti itu. Wa kadzalika tumbur, begitu pula alat musik tumbur semacam gitar itu, wal mizmar, dan seruling. Mereka sebutkan di kitab-kitab mereka. Kemudian di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, wa yukrahu bai'ul khasyab mimman yuttakhad malahi, dan dibenci menjual kayu nih sama orang yang kayu itu dipakai untuk tumbur, untuk semacam gitar, atau digunakan untuk ya gendang atau tobel, itu wa ma syabaha dzalik, wa ma syabaha dzalik, yang semacam itu dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kemudian di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir juga mengatakan, fa'ammal malahi, adapun yang melalaikan malahi, kat tumbur seperti gitar, wal ud ini juga disebutkan gitar, karena tumbur ada yang mengatakan sebagai seperti genderang itu, dan ud, wad duf, dan duf, dan seruling, fa in amkanal intifa' biha idza fusilat jaza bai'uha. Kalau alat-alat itu kalau dipreteli ada harganya, boleh dijual kalau bisa dipreteli, tapi tidak boleh dijual sebagai alat musik dipretelin. Wa kadzalika al-la'ib, dan juga alat-alat permainan yang lainnya. Lakin yukrah bai'u dzalik qabla tafsilihi li baqa'il ma'siyah fihi. Tapi dibenci dia menjualnya dalam kondisi seperti itu karena masih mungkin bisa dipakai. Kita ngomong ini alat nih, ini gitar nih bisa dipakai untuk mukul kambing nih, mamanya. Untuk mukul apa gitu kan? Tapi masih bisa dipakai. Maka dibenci kita menjual itu karena bisa jadi dia dipakai main, maka dibenci, maka kita harus melepaskannya. Kemudian banyak sekali di kitab-kitab ana bacakan, dan mudah-mudahan antum bisa sabar. Qala al-Mawardi di dalam Al-Hawi Al-Kabir. Al-Mawardi itu seorang alim ulama Syafi'i yang terkenal sekali, yang memiliki kitab Adabuddin Ad-Dunya Al-Ahkam Sultaniyah. Dia mengatakan, ammal kalbu wal khinzir, adapun anjing, babi, wal khamru, dan minuman keras, fala qimata ala mutlifihi, tidak mengganti kalau dia merusaknya, tidak mengganti kalau dia merusaknya. Wala qat'a ala sariqihi, yang mencuri juga nggak dipotong tangannya. Walima ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis tentang masalah khinzir, tentang masalah anjing. Fa ammat tumbur wal mizmar wasairul malahi, dia mengatakan adapun tumbur tadi semodel gitar itu, wal mizmar, dan seruling, wasairul malahi, dan semua model alat musik, fasti'maluha mahdhur, menggunakannya itu dilarang. Mahdhur itu mamnu, dilarang. Wa kadzalika iqtina'uha, begitu pula menyimpannya. Ada orang udah nggak main musik tapi masih disimpan tuh alat, boleh nggak boleh. Ini Imam Mawardi madhabnya Syafi'i. Kalau Imam Nawawi sudah katakan tadi ya. Wa in sara, kita baca yang lainnya. Perkataan ulama Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab.
Dia mengatakan Naam, Asy-Syirazi dalam kitabnya Muhadzab mengatakan fasl wa yahrum isti'malul alat allati tatrub min ghairi ghina, dan diharamkan menggunakan alat-alat yang membuat orang bergoyang gitu, min ghairi ghina, tanpa lagu-lagu, kal ud wa tumbur, seperti ud itu sekarang diterjemahkan seperti gitar Arab itu, wa tumbur wal mi'zafah wa tabl, dia sebutkan tabl, genderang, wal mizmar, seruling, wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dia belum menyebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah, dan ada sebagian orang yang dia menggantikan lahwal hadith, ya, dia membeli lahwal hadith, perkataan-perkataan yang membuat orang itu lalai, orang itu lengah, liyudilla an sabilillah, yang pada akhirnya dia akan menyebabkan orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas innahal malahi, kata Ibnu Abbas dia itu adalah malahi. Kemudian warawa Abdullah bin Amr bin As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama ala ummati al-khamra wal maisra wal mizmar wal kub wal qinnin. Dia menyebutkan tentang hadis yang mengharamkan alat-alat musik itu. Banyak sekali disebutkan, wat tabl wal qinnin wal barbat, enggak tahulah anak ini tabl, qinnin, barbat, itu alat-alat musik yang dulu mereka sudah macam-macam alat musiknya. Ternyata mereka berpendapat dalam mazhab Syafi'i bahwa dia itu haram. Tinggal dilihat sekarang, dibaca kitabnya Imam Syafi'i, dibaca kitabnya Imam Nawawi, dibaca kitabnya Al-Mawardi, dan insya Allah alhamdulillah di Indonesia ini banyak kitab-kitab mereka dan dikaji di banyak pesantren-pesantren. Tapi ana nggak tahu ya, kenapa masih ada yang menghalalkan musik. Mereka yang bermadhab Syafi'i menghalalkan musik dari mana? Apa pindah madhab? Ada istilah pindah madhab gitu kan? Nggak, kita nyebrang tuh ke madhabnya Ibnu Hazm, kita ikuti kebenaran. Kalau hadisnya benar, sahih, tapi bertentangan dengan nafsu kita, memang nggak enak. Bahkan di beberapa dulu di kampung kita, di pesantren itu, beberapa tempat ibadah, beberapa masjid itu pasang corong nyetel lagu-lagu India. Kita anak pesantren, oh kata dia nih, karena kita ingat dulu kita didik seperti, tapi alhamdulillah setelah itu kita bisa menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab.